Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqna fahman sabiqa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Bagaimana? Terakhir. Bapak. Udah. Bagaimana tanya? Oh, bila wasapatu sifat ma'ani. Wa sab'u sifati ma'ani dan wa sab'un sifatun ma'ani dan 7 itu sifat ma'ani. 1 sifat nafsiyah, 5 salabiyah, 7 sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani itu qudrat, iradat, ilmu, sama basar, kalam, hayat. Itu namanya sifat ma'ani. Ma'ani itu artinya sifat yang tetap pada zat Allah. Sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Sifatun wujudi, sifatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Aujabat lahu hukman. Sifat yang wujud, yang qadim, yang tetap pada zat Allah, yang menimbulkan atau menetapkan satu nama atau hukum. Apa itu sifatnya? Al-qudratu itu sifat qudrat. Apa artinya qudrat? Artinya qudrat itu kuasa secara bahasa. Tapi secara istilah tauhid, sifat qudrat itu adalah sifat yang qadim, yang tetap pada zat Allah, yang mengadakan atau mentiadakan dengannya. Jadi qudrat itu fungsinya mengadakan perkara mungkin atau mentiadakan. Itu namanya qudrat. Bahasa singkatnya kuasa. Allah Maha Kuasa. Yang dikuasai itu apa? Yang mungkin saja. Yang kagak mungkin enggak. Jadi qudratnya Allah itu mengadakan perkara mungkin atau mentiadakan. Allah mampu enggak menjawab atau mengijabah doa kita? Mampu, kuasa. Mungkin gitu. Makanya kita berdoa aja, apa aja. Asal jangan yang mustahil doanya. Selagi yang diminta perkara mungkin silahkan. Asal jangan berlebihan. Mau minta apa aja boleh. Minta rezeki boleh. Minta jodoh boleh. Minta keadaannya berubah boleh. Allah Maha Kuasa. Dan kekuasaan Allah itu tidak bisa diterka oleh kita. Gak bisa direka-reka. Oh begini enggak. Semuanya di atas logika kita. Allah kalau menjawab doa itu kadang-kadang di luar nalar, ya, di luar nalar. Gitu. Dulu ada seorang wali min auliyaillah, ada seorang kekasih Allah. Dia jatuh ke dalam sumur. Jatuh ke sumur.
Pas jatuh dia begini, ini saya minta tolong sama Allah apa sama makhluk ya. Di hati itu, minta tolong sama Allah aja biar selamat. Akhirnya dia ngedoa, ya Allah, tolong selamatin saya. Tiba-tiba datang orang, 2 orang datang. Pas datang kata ini orang, ini sumur kebuka begini, nanti orang lewat pada jatuh. Kita tutup yuk sumurnya. Dia ngedoanya pengen selamat, pengen ada yang nolongin. Tapi ada manusia bukannya nolongin malah mau nutup sumurnya. Bingung nggak? Bingung nggak? Kok begini ya Allah? Akhirnya dia diam aja, karena dia minta tolongnya sama Allah. Akhirnya pas dia diam, tiba-tiba ada kaki hewan. Dia pegangan tuh kaki, ditarik sama hewan itu. Pas ditarik dia angkat, ternyata kaki itu kaki macan. Ternyata kaki yang dipegang itu kaki macan. Secara logika harusnya yang nolong itu manusia. Kalau macan logikanya makan, ini malah nolongin. Itulah kuasa Allah. Pelajarannya, poinnya, kadang-kadang, nih dengar nih, kadang-kadang yang menurut pandangan kita itu menyakitkan, menurut pandangan kita itu berbahaya, menurut pandangan kita itu suatu ujian, tapi hakikatnya itu nyelamatin kita. Paham ya? Jadi jangan berprasangka negatif terhadap apa yang Allah lakukan, apa yang Allah perbuat. Kadang-kadang kita mendapat perlakuan kagak enak, tapi kalau dibukakan sama Allah, ternyata itu nyelamatin kita. Itulah kekuasaan Allah, bisa nyelamatin manusia lewat kaki macan. Selamat. Logikanya dibulak-balik, manusia bukannya nolong malah nutup, tapi macan yang harusnya makan nolong. Siapa yang melakukan hal demikian? Allah. Maka dari itu, ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau ada ujian menimpa kita, atau ada hal yang kagak enakin kita, jangan buru-buru marah. Kenapa saya diperlakukan begini ya? Kenapa dia begitu? Terlalu drama banget bahasanya. Udah biasa aja. Jangan mukul-mukulin sendal ke lantai ya. Gak perlu. Kadang-kadang yang kagak enak itu justru nyelamatin kita. Kadang-kadang dikasih pahaman belakangan. Iya. Misalnya ada seorang jualan gorengan, yang digoreng tuh, yang dipikul. Pas dipikul, dia mau ke pasar, kalian jalan, ngelewatin sawah licin nggak? Dalamannya licin ya. Apalagi kalau nginjek kotoran, udah amat licin lagi. Subuh-subuh dia mau berangkat ke pasar, bawa gorengan, bawa minyak udahan, dipikul, tiba-tiba jatuh di sawah, guling-guling, lumpur mulu. Kira-kira jadi jualan nggak? Ya. Biasanya dia tiap hari jualan ke pasar, numpang naik mobil, numpang naik pick up pasar. Hari itu dia jatuh, gorengannya tumpah, minyak tumpah, semua tumpah. Sedih nggak tuh? Sedih, mana modal semua di situ. Belum jualan udah nyungsep, nasib aman. Pagi-pagi udah nyungsep ke sawah, udah banyak lumpur ini pagi-pagi. Akhirnya balik belepot lumpur.
Ini menyakitkan apa enggak kayak gini? Menyakitkan enggak peristiwa ini? Harusnya dia dapat duit, pulang nggak dapat apa-apa. Dia ngelamun aja tuh di rumah. Akhirnya tetangganya datang, "Pak, siap?" "Iya, siap." Begitu, kagak ke pasar? Enggak. Jatuh hari ini di sawah pas mau nyebrang ke jalan raya, pas mau lewatin lewat sawah jatuh. Jadi dagangannya tumpah semua. Beliau saya nggak dagang lagi. Abang beruntung, kata itu orang. Emang apa? Tuh mobil pick up yang sering ditumpangin abang keguling-guling tuh, kecelakaan. Penumpangnya semua pada jatuh, kepala sama kakinya misah. Ya, akhirnya yang benar, iya. Tadinya kan dia nyesel tuh, kok kagak dagang hari ini, modal habis. Tapi pas tahu hak hikmahnya, alhamdulillah, ternyata Allah nyelamatin. Caranya digituin, paham ya? Ini mah contoh doang, gitu, contoh. Ada orang makan uli, keselak, kagak bisa napas, kagak ada air, kelolodan, dipukul-pukul dari belakang, makin padat, bingung, nyari air kagak ketemu. Nah, udah ciblukan nih, bawa ke dokter. Dibawa ke dokter. Pas dibawa ke dokter, ya pas dibawa ke dokter, diobatin, kagak sembuh, bukan sembuh makin seret. Udah ngap-ngapan, disangkanya sakaratul maut, udah dibacain Yasin, Daroko dan Uli. Pas udah sembuh, ada yang nyembuhin, ada orang. Padahal orang itu biasa aja, cuma karena lagi kebetulan panggil ngasih air, tahu air apaan, sembuh. Akhirnya terima kasih, iya saya udah 2 hari kelolodan. Uli, emang apa? Kagak ada giginya. Giginya kemana? Di kantong lupa masang. Oh gitu, iya. Tapi dengan sebab ditolong sama bapak, saya sembuh. Nih saya kasih duit. Tuh si bapak-bapak ini emang lagi butuh. Kan ada hikmahnya. Jadi apapun yang Allah lakukan terhadap kita itu yang terbaik. Apa aja yang Allah lakukan, itulah kuasa Allah. Cara Allah itu di luar logika, di luar nalar. Makanya kalau kita mendapatkan perlakuan ataupun mendapatkan sesuatu ujian, jangan buru-buru berprasangka buruk dulu ya. Sama Allah husnuzon. Ya, ditolak jangan buru-buru. Orang kaya kok ditolak mulu. Ngelamar kerjaan ditolak mulu, ngelamarnya ditolak semua, ditolak aja semua gitu misalnya. Jangan buru-buru putus asa, jangan buru-buru berprasangka buruk. Allah Maha baik, dalam keadaan apapun Allah Maha baik, begitu ya. Dan Allah itu cara ngasihnya di luar prediksi. Itulah Allah, itulah kekuasaan Allah. Itu salah satu contoh. Jadi Allah itu bisa mengadakan sesuatu yang mungkin atau meniadakan sesuatu yang kayak kita. Awalnya ada enggak ada. Kemudian diadakan, itu namanya kudrat.
Nih, kita diadakan dalam dunia itu namanya kudrat. Walaupun melalui prosesnya ada pernikahan orang tua, kemudian dilahirin dulu. Nggak mungkin tiba-tiba lompat dari pohon. Bisa lompat, baik aja itu keluar dari pohon, nggak ada. Ini mana gandaruwo ini. Jadi melalui proses, itulah indahnya perbuatan Allah. Dari situ ada proses turunan, turun-temurun, generasi itu sampai hari kiamat. Itu namanya kudrat, dari tiada kemudian ada. Itu namanya kudrat. Allah ngasih kita nafas, itu kudrat Allah. Allah ngasih kita hidup, itu kudrat Allah. Allah yang hidupin kita. Ketahui, apapun yang terjadi di alam dunia ini yang udah dikudratnya sama Allah, sesuai dengan iradah. Kayak orang begini, ada proyek bangun sekolahan atau bangun gedung. Itu sebelum dieksekusi, sebelum dibangun, kan rapat dulu, ada set plan-nya, ada RAB-nya, berapa habisnya, segala macam sudah diukur. Belum ada bangunannya, siapa yang menangin proyek ini dan siapa udah ditentuin sebelum dibangun. Misalnya PT Udin Petot, misal gitu, pencot ini udah ditentuin tuh, yang megang proyek ini dia. Ketentuan itu sudah ditetapin, entar berapa hari ininya terus bangun, semuanya sudah, tinggal eksekusi. Bahan-bahan datang, tukangnya juga datang, ya, harinya sudah berapa, kira-kira destinasinya sebulan, dibangun tuh, dibangun sesuai dengan rancangan. Begitu juga kita hidup nih, sebelum kita diciptakan, Allah sudah rancang alam semesta yang segitu gede ini, termasuk diri kita, udah dirancang. Kita bakal hidupnya kayak apa, keadaannya kayak gimana, udah, dan tidak bisa berubah. Kali ya Allah, jangan begini hidup saya, Allah, kok begini ya? Gak bisa. Apa saya harus baca tarot ini? Gak bisa. Kehidupan kita tidak ditentukan dengan tarot. Kehidupan kita tidak ditentukan oleh dukun. Kehidupan kita tidak ditentukan oleh logika kita, tidak. Tapi kehidupan kita yang menentukan adalah Allah. Jadi nggak usah protes, Bu ya. Ada kita misalkan, ya Allah hidungnya begini, nggak usah protes. Jangan protes. Begitu. Keadaannya begini, nggak usah protes. Karena semua sudah dirancang, di planning oleh sebaik-baik perancang. Siapa? Kalaulah kita mah insinyur ada yang top markot top, kita percaya. Siapa arsiteknya? Fulan. Oh ya udah, percaya. Kok sama Allah masih protes? Terus saya begini amat, ya Allah hidupnya kok kagak ada perubahan. Emang berubah jadi apa? Bublon. Kagak udah jalanin. Kunci hidup tenang itu bukan hanya zikir. Zikir cuma fasilitas media. Kuncinya adalah menerima dan tidak menentang. Apa yang udah Allah kasih, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Karena semua ini terjadi dengan kudrat iradah dan tidak mungkin ini kurang. Semua maha sempurna. Allah zatnya sempurna, sifatnya sempurna, perbuatannya sempurna. Maka Allah itu top rank, Allah maha baik. Hilang tuh masalah. Yang bikin rumit kan kita nih. Banyak pikiran ini begitu. 1000 keinginan kita dengan satu takdir Allah yang menang mana? Takdir Allah. Kita pengennya begini, pengen begini, tapi Allah maunya begini. Yang menang mana? Makanya kudu dipahami nih, kudu jadikan prinsip. Iya ya, 1.000.000 keinginan saya pengen, tapi Allah maunya begini. Yang terjadi keinginan Allah, yang terjadi kehendak Allah.
hilang tuh keinginan, hilang tuh protes, hilang tuh yang tadinya nggak terima. Coba kalau saya pengen ini, capek, dapat kagak, capek iya. Coba kalau nerima, alhamdulillah ya Allah, makan nasi makan tape, makan tape, alhamdulillah aja, gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi yang membuat kita itu tenang, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita itu tentrem ketika kita nerima qada Allah. Berangkatnya dari kudrat, itu makna kudrat. Atau mentiadakan itu seperti ini alam semesta awalnya ada, bumi kemudian Allah hancurkan, tiada. Kita ini ada, awalnya ada, kemudian ditiadakan, itu namanya i'dam. Atau tadinya kita kuat, lagi mudanya mengangkat batu 100 juga angkat, batu bata 100 angkat, kanan 50, kiri 50 angkat. Lagi mudanya, udah tua dikit, royo 40 udah nggak kuat, begitu ya. Udah tangannya gemeteran, borong angkat batu bata, udah makin berkurang tuh penglihatan, kurang. Duit ceban dikasih cepeng, ini duit cebannya. Begitu ya. Jadi makin berkurang tuh makin lemah. Kembali lemah lagi, pikun, nggak kedengeran, begitu. Udah pikun, makin berkurang, makin lemah. Sakit, udah sakit, udah ya. Tuh manusia tuh begitu, ditiadakan sama Allah. Makanya kagak boleh kita ngaku-ngaku hebat, aku paling segalanya, nggak boleh, dicabut saja. Gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Yang maha kuasa Allah. Kita melemah. Mana bukti lemahnya? Angkat sendal aja sampai gemeteran. Lagi angkat bininya, sendal aja gemeteran. Udah gak kuat. Kan? Udah pengennya tuntunan takut jatuh. Nah, itulah manusia. Nggak ada yang kuat, nggak ada yang maha, nggak ada manusia itu yang top, nggak ada manusia itu yang hebat. Semuanya lemah. Nah, semuanya ditiadakan tuh sama Allah. Diadakan, dia tiadakan. Orang dapat rezeki, kemudian ditiadakan lagi. Ya begitu kehidupan orang. Dan ada, tiada, ada, tiada. Allah mampu menaikkan pangkat, tu'til mulka man tasya. Allah mampu juga mencabut pangkat, wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Jadi dunia itu silih ganti, datang dan pergi. Gak usah heran. Perasaan subuh dapat duit banyak banget, siang dikit udah gak ada ya. Perasaan subuh sarapan banyak banget, kok siang dikit udah lapar ya. Jam 8 udah lapar. Kayaknya belum sarapan ini. Belum makan lontong doang 5 biji. Belum makan nasi uduk. Kalau udah makan nasi uduk, baru udah sarapan. Siang dikit hilang tuh rasa, kemana larinya tuh nasi. Jadi itulah makhluk. Nggak ada yang tetap. Semuanya bergerak, semuanya awalnya ada, tiada. Kudu kita itu kudu ngerti, dari situ dia belajar tauhid tuh. Makanan tadi ada, kemudian nggak ada. Sendal tadinya ada, ini nggak ada. Tadinya bagus jadi rusak. Pakaian jadi tadinya cakep jadi rusak. Kerudung, ya busana ini udah jelek, ganti lagi tahun ini. Kalah Piala Dunia. Piala Dunia 4 tahun sekali. Ibu-ibu setahun 4 kali, 5 kali, begitu ya. Tiap bulan. Ya. Itulah dunia. Dunia itu begitu, datang dan pergi, ada dan semuanya masuk di dalam lingkaran kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mampu mendatangkan
mendatangkan yang besar ataupun yang kecil kepada yang lain, Allah juga mampu mendatangkan. Allah juga ngasih orang ilmu, Allah ngasih rezeki, Allah juga mampu ngasih kita ilmu dan rezeki. Begitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Jangan putus asa. Itu. Ya, tuh. Kalau pengen kita Allah kasih kemampuan, Allah kasih kekuatan, maka pengen doa kita dijabah, maka baca ya Qadir, ya Qadir, Wahidat yang Maha Kuasa, gitu. Wahidat yang Maha Kuasa, ya Qadir, ya Qadir. Maka apapun yang kita minta terwujud insya Allah selagi itu mungkin dan baik buat kita. Tapi kalau nggak baik jangan maksa Allah. Kata Allah ini nggak baik, dipaksa-paksa. Tolongnya Allah, maksa banget sama Allah. Tolong si Allah, gitu ya. Minta ya Allah. Jangan maksa Allah. Biarin aja Allah yang perbuat. Jangan maksa waktunya. Sekarang si Allah, nggak bisa Allah dipaksa-paksa. Andai segala sesuatu ini diserahin ke kita, berantakan. Yang suka tidur malam, matahari mau muncul, tar dulu. Akhirnya matahari balik lagi. Yang mau kerja, itu matahari kagak ini kan berantakan tuh. Kagak ada yang beres, makanya kita itu yang ngatur satu. Cuma Allah Subhanahu. Kalau dikasih ke kita semua berantakan. Ada yang pengen jadi bos, semua nggak ada karyawan. Repot. Semuanya punya rumah, gak ada jalanan. Bikin rumah semua sempit. Semuanya punya mobil, macet jalanan. Semuanya punya motor. Jadi indahnya Allah ya. Ada yang nganggur, ada yang kerja, ada yang itu semua udah diatur. Kalau semuanya kerja, siapa yang mandiin mayit? Siapa yang gotong mayit? Masa karyawan lagi kerja panggilin? Panggil karyawan. Ada yang adanya yang nganggur, adanya yang ini, itu sudah masuk ke dalam lingkaran kudratnya Allah. Beruntung di kampung ada yang nganggur, kalau kagak repot. Makanya kalau ada yang meninggal, siapa yang tahlilan? Orang-orang kampung, begitu ya. Maka indah banget ya, perbuatan Allah itu indah banget kalau dipikir, direnungi. Ya. Yang bikin busana, yang ngejahit siapa? Tukang jahit, bukan bos. Masa bos ngejahit? Bos lagi ngapa? Lagi ngejahit. Ada. Walaupun insinyur nih arsitek, yang kerja di lapangan siapa? Kuli yang naik-naik ke atas sampai keringetnya keperut kemana-mana tuh. Kalau arsiteknya cuma tahu gambar, ukuran segitu, yang di lapangan siapa? Kuli. Makanya jangan sombong. Begitu ya. Jadi Allah itu indah ya perbuatannya, masya Allah. Kalau dipikir-pikir ya Allah, ternyata semuanya ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Ada yang begini, ada yang begitu sudah diatur. Ada yang ditugaskan sama Allah jadi dokter, ada yang ditugaskan jadi perawat. Kalau ada dokter, ada perawat, kagak ada pasien, nganggur. Siapa yang dirawat? Ada yang sakit, begitu. Terus ada yang nyupirin juga. Ada yang sakit yang ngebawa ambulan kagak ada, perawat ada, dokter ada, yang nyupir kagak ada. Gitu. Masa suruh jalan kaki? Jadi semua itu udah satu kesatuan, diciptakan, diatur oleh Zat yang Maha Esa. Makanya kita kudu sama Allah tuh kudu senyum juga. Indah banget Allah tuh. Nggak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan di alam dunia. Jangan menghina-hina orang, jangan ngerendahin orang. Betul ya. Jangan hina petani. Kalau nggak ada petani, makan apa kita? Begitu.
semuanya pada jadi kerja di kantoran, yang nanam singkong kagak ada. Semuanya udah Allah atur. Jangan ngehina tukang sedot WC. Kalau nggak ada mereka mampet, siapa yang ngedot? Kita yang ngedot. Jadi jangan pernah menghina apapun yang Allah ciptakan dalam dunia. Kita lihat Allah maha hebat, Allah maha dahsyat, Allah maha sempurnanya Allah. Semua nggak ada yang sia-sia. Begitu. Kalau ada kongkong punya kebun lebar, jangan disalahin. Jangan ini kongkong kebunnya lebar, itu buat kita buang air. Jadi semua itu ada hikmahnya dah. Ya gitu ya. Mau apapun keadaannya, semua ada hikmahnya. Ada yang begini, ada yang begitu. Semua udah aturan Allah. Kalau lah semua itu diturutin ke kita, kita yang mau, berantakan semua. Berantakan. Apa yang kita inginkan semua terjadi, berantakan. Oh nggak ada yang kerja ini, ya di sini ngebos semua. Berantakan hidup, berantakan kalau semuanya begitu. Indahnya ya Allah Subhanahu Wa Taala ngatur. Ada yang bandel, ada yang baik, ada yang masya Allah indah banget. Allah itu maha baik banget. Indahin begini, indahin. Dan juga sama yang kagak sholat jangan ngomelin. Ngajak boleh, ngomel jangan. Ajak, ayo bang sholat, jangan ngomel-ngomel. Tahu nggak yang bawa nih, yang bawa air, yang bawa makan, yang bawa bahan-bahan yang truk-truk di jalan tol. Emang mereka sholat? Memakai gamis gitu, pakai peci. Bro, assalamualaikum. Kagak. Mereka itu emang begitu tugasnya. Coba kalau kita yang megang, kok ini kagak ngaji, lagi nyupir truk? Nggak mungkin. Tapi mereka walaupun begitu buat memenuhi kebutuhan manusia. Bahan-bahan dari baju, itu siapa yang bawa? Mereka. Ya. Walaupun kelihatannya mereka bandel, kagak sholat, begini maksiat, ada hikmahnya apa? Mereka bawa tuh bahan-bahan pokok ke sana kemari, makanan, dan kita mau tinggal nikmati. Begitu, jangan memandang rendah orang lain. Ngajak boleh, ngedoain boleh, tapi menghina tidak boleh. Gitu, suruh bang sholat, nggak apa-apa. Tapi kalau jangan merasa kita paling baik, jangan. Emang semua ada hikmahnya. Mereka dikasih manfaat sama Allah buat bawa kayak gitu. Coba kalau kita yang bawa, agak kenjot truk segitu gedenya, jauh juga. Alhamdulillah, maha suci Allah, semuanya indah. Kalau kita memandang Allah, semuanya indah, indah banget. Jadi gak pernah menghina-hina orang, gak pernah merendahin orang, karena semuanya itu berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Bukan berarti kita ridho dengan maksiatnya, bukan. Tetap kita nggak terima maksiat mah. Tetap kita kudu taat, tetap ngelihat orang maksiat jika kita kudu negor, kudu nasihat. Cuma lihat hikmahnya, ada yang begini, ada yang begitu. Coba kalau semuanya rajin setiap waktu di rest area semua penuh, ini penuh banget. Supir truknya soleh-soleh semua. Jadi jangan pernah berpikir, kenapa begini? Semua udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, udah diatur. Makanya kalau udah begitu tuh hatinya ke Allah, melihat semua itu ketetapan dan kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati jadi tenang, tenang. Gak gampang nyalain orang, gak gampang selek, gak gampang berselisih. Karena oh iya begitu kan Allah yang ngatur kita begini. Iya, gak nyalain. Gak begini, kenapa gua terlahir dari keluarga yang begini? Gak, semua itu berdasarkan ketetapan Allah. Coba kalau kita gak ngaji tauhid, emang kita bisa milih kita lahir dari siapa? Nah kalau boleh milih menjadi Rafathar. Tapi kan kagak bisa kan? Guys, telat ketawanya. Jadi belajar kita
menerima dan memandang segala sesuatu ini sudah menjadi ketentuan Allah dan semuanya sudah sempurna, gak ada yang kurang sama sekali. Ketika kita diadakan atau diciptakan dalam keadaan taat, bersyukur kita. Dipilih sama Allah, kita ngaji, kita ibadah, kita berbuat baik, bersyukur. Ingat semuanya Allah yang pilih. Jangan kita, jangan mengingat kita. Siapa dulu, ini jangan gitu. Tapi kalau kita ditakdir, di kudrat kita melakukan pelanggaran, melakukan maksiat, maka kembali ke diri. Ya Allah, saya ini udah disayang sama Allah. Segitu maksiat terang-terangan, jantung kagak copot. Coba kalau dihentiin sejam aja, jangan napas sejam, ngapain kita. Tapi Allah maha baik. Segitu kita maksiat jalan terus, tapi nafas, detak jantung masih berdenyut. Coba kalau remas jantungnya seketika mati dalam keadaan maksiat lagi. Kurang baik apa ya Allah sama kita? Kurang baik apa lagi? Jangan ngeluh mulu. Saya pegel punya anak begini mulu. Lah anak siapa? Keluarga siapa? Saya pegel punya keluarga begini mulu. Begitu. Jadi jangan ngeluh karena bukan kuasa kita, serahin aja sama Allah. Ya Allah, saya punya anak begini amat, tolong ya Allah rawatin, gitu ya. Tolong ya Allah didik, begitu. Jangan kita yang ngedidik, kalau kita yang ngedidik ribet, gitu. Tapi kalau serahin, ya Allah terserah kau mau dipijat ya apa, terserah Allah mau dipintes ya, gitu ya. Jadi kalau kita serahin semua sama Allah, kelar. Jangan ngeluh, gue nyesel ngelahirin lu. Kata anaknya, siapa yang minta dilahirin? Ya coba. Kata emaknya, siapa ya? Baba lu. Kata babanya, gue yang salahin. Dukun beranak yang ngejar-ngejar, yang lahirin dulu. Semua udah kudratnya Allah. Jangan ngeluh. Kita kerjanya A, B, C. Kalau ingatnya Allah, nikmat. Kerjaan kita apapun, iya ya Allah yang kasihnya. Ini titipan. Kerjaan titipan, anak titipan, istri titipan, rumah titipan, mobil titipan, kendaraan semua titipan, baju titipan, semua yang kita punya itu hati-hati kita nggak bersyukur. Udah dititipin barang enak juga, tinggal nikmatin doang, masih ngeluh. Jadi apapun yang kita terima nih, sekarang belajar menerima pemberian, bukan menuntut, bukan supaya dipenuhi keinginan. Coba belajar kita menerima pemberian Allah yang sudah dikasih. Alhamdulillah. Jangan menuntut keinginan kita yang belum terjadi. Kalau pengen anu, ya Allah pengen ini, pengen. Belajar mensyukuri dan menerima apa yang Allah berikan, apa yang Allah kasih, agar tenang hidupnya, jiwanya. Kalau udah nikmat, kalau udah disyukurin tuh, semua yang Allah kasih tuh terasanya lebih, nggak kurang. Alhamdulillah banget saya udah dikasih begini. Jangan ngeluh. Mau ngeluh, saya nggak punya duit, nggak punya itu. Coba periksa di lemarinya bajunya berapa? Ada 100 potong. Bila kagak punya baik. Coba lihat rak sepatunya, rak sendalnya, satu doang apa banyak? Bilang masih nggak punya. Coba lihat di kulkasnya, kalau kulkasnya kosong baru ngeluh. Coba pintunya masih bisa dibuka juga. Jangan ngeluh ya. Saya sendalnya cuma satu, tapi masih bisa jalan nggak? Ya alhamdulillah. Jadi nggak ada alasan buat tidak bersyukur kepada Allah. Tidak ada alasan kita ini ngeluh, tidak ada alasan kita tidak bersyukur, tidak terima. Orang semuanya tinggal terima doang. Kita nggak minta aja dikasih Allah. Kita tidur tuh dijaga, dirawat, dilindungi. Padahal kita nggak minta. Apalagi minta. Allah tuh saking baiknya. Kita diam aja dikasih. Diam dong kita dikasih nafas. Kali kita diam nafasnya diam. Enggak kan? Enggak. Kadang sambil diam kentut juga. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang bersyukur apa? Dianggap nikmat itu makanan, minuman, materi dan lain sebagainya. Ente bisa kentut, bisa berak, bisa kencing, itu nikmat. Kita pernah bersyukur. Coba kalau dikasih makan nggak bisa berak,
Coba kalau dikasih minum enak, kagak bisa kencing, kagak bisa kentut, kagak bisa tidur. Makanya kita itu melek di diri kita ini berlimpah nikmat Allah. Yang kurang itu adalah syukurnya kita sama Allah, nikmatnya penuh. Kita melihat ke kanan kiri juga nikmat mulu. Yang kurang itu adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai detik ini belajar bersyukur. Apa aja bersyukur aja. Mau punya duit mau kagak bersyukur. Bukan syukurin. Bersyukur. Ya. Mau sehat, mau sakit bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Tandanya saya disuruh istirahat. Begitu. Kalau lagi sakit kepala, puyeng, syukur. Gitu ya, disuruh istirahat. Karena orang sakit kepala itu, kata Syekh Ahmad Al-Hubaisi, itu lagi menguras otak. Jadi lendiran-lendiran yang ada otak keluar dengan sakit kepala. Pilek pun sama. Orang batuk itu lagi nguras paru-paru dari lendiran-lendiran. Orang mencret itu lagi nguras usus dikuras biar bakterinya keluar semua. Terus kalau orang bisulan, jangan buru-buru nyalain. Orang kalau bisulan itu tidak akan kena penyakit baros, judam. Ya, hikmahnya tuh orang kena bisul. Makanya jangan ngeluh, aduh ngobrol banget gitu. Gak usah, nikmatin aja. Alhamdulillah. Tambahin lagi ya Allah. Dah. Tambahin rasa syukurnya, bukan tambahin bisulnya. Moga tambahin bisul, rasa syukurnya. Tambahin lagi ya. Jadi apapun yang Allah kasih, kalau orang tahu dia senang. Kalau orang tahu hikmahnya sakit panas, panas itu membakar bakteri yang dibakar sama api berapa derajat aja gak mati, tapi dengan suhu panas tubuh bakteri yang ada di tubuh kita mati. Tuh, ini halo gitu. Padahal itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya jangankan sehat, penyakit pun kalau diteliti ternyata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, kalau orang itu dikasih sakit atau dikasih menderita atau dikasih musibah dia masih bersyukur, masih konsisten ibadah, apalagi dikasih nikmat. Itulah kekuasaan Allah. Keren kan Allah? Jangan berpandang gue sakit mulu. Jangan. Karena Allah Maha sempurna. Apapun yang Allah lakukan itu tidak mengurangi kesempurnaan Allah. Ya. Nggak ada bahasanya, wah nyesel saya salah mencintai, saya salah pilih orang. Kagak ada salah pilih. Emang yang cinta itu bukan kuasa kita. Cinta itu siapa yang menggerakin? Allah. Kita ketemu misalkan ibu ketemu suaminya, istri ketemu suami ini, jangan merasa gua nyesel nikah sama dia. Jangan ada bahasa. Akhirnya kalau bahasanya menyesal, nyesal terus. Coba kalau direnungi, direnungi. Kalau ada sesuatu yang enggak enak di rumah tangga, mungkin salah saya, mungkin dosa saya ya Allah. Jadi dia introspeksi itu, mengevaluasi apakah salah ucapan, apakah salah niat, apa salah hati kita ngerentes yang salah. Kitanya yang introspeksi. Akhirnya didamain lagi, saling minta maaf. Kalau saling menyalahkan, kalau saling menuntut, gue nyesel nih sama lo, sama gue juga nyesel. Akhirnya saling. Coba kalau maafin ya, saya nggak bisa ngebahagiain, begitu. Baru tuh kata bininya, apa sih bang? Ngapa sih begitu? Jangan ngomong gitu apa? Takut nih, ngeri. Kaget lagi acting doang, Jadi jangan ada kata menyesal. Karena kalau seolah-olah Allah ini salah mempertemukan dengan dia, seolah-olah gitu, seolah-olah protes sama Allah.
Begitu, nyesel anaknya 10. Begitu. Maka dari itu jangan pernah nyalahin apapun yang sudah kalau yang belum terjadi gimana? Ya minta yang terbaik, ya Allah minta yang lebih baik dari kemarin. Begitu, bukan minta dikasih lagi yang lebih baik, bukan minta ya Allah keadaannya lebih baik lagi. Bukan minta yang dikasih yang terbaik, ditongolin lagi gimana ini? Nah, jadi apapun yang Allah lakukan ke dalam hidup kita ini, mau baik mau buruk, menurut kita itu tidak lepas dari kudratnya Allah. Kita nggak bisa memilih ya Allah, semua udah kehendak-Mu ya Allah. Maka buat hatiku ridho, buat hatiku nerima, buat hatiku bersyukur terhadap apa yang Kau lakukan ya Allah. Begitu. Waradini biqada'ik, ridhoi aku ya Allah, buat aku ridho dengan ketetapan, buat aku ridho dengan segala apa yang terjadi ya Allah. Begitu tuh ya. Itu kita memahami makna kudrat. Kita di sini duduk kudrat Allah, kita bangun kudrat Allah, kita tidur kudrat Allah, kita melek kudrat Allah, kita merem kudrat Allah, kita makan apapun yang kita makan itu semua rezeki dan kudratnya Allah. Jangan lu makan pete mulu lagi tiap hari, makan pete lagi kan asin. Jangan. Semua itu Allah yang kasih. Terima, alhamdulillah. Adanya ikan asin, alhamdulillah. Adanya daging, alhamdulillah. Ada nasi doang, alhamdulillah. Kalau biar gede, ain suaminya. Biar uangnya nggak putus-putus. Kan uangnya kalau putus nggak laku. Iya, dah gitu. Nah gitu ya. Intinya paham. Ngaji tauhid itu praktek, bukan teori, tapi praktek ya. Nah, ada yang ditanya nggak? Udah sekolah nih. Mana? Mau nanya nggak?